Rupiahnya sebagai pasar yang memahami latar belakang dan tujuan Bank Indonesia itu untuk mempertahankan suku bunga di level 3,5% adalah memang untuk fokus menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap baik di kuartal ketiga ini. Jadi memang sudah well anticipated oleh pasar. Jadi kita lihat dolar rupiah masih di level 15 ribuan bawah. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa yield SBN 10 tahun, terutama di seri benchmark FR91 stabil di level 7,5%. Gitu. Demikian Aneka. Baik, lalu bagaimana efeknya untuk SBN kita? Pak Green, silakan. Kami melihat yield differential US Treasury dengan SBN kita yang tenor 10 tahun itu sudah cukup terjaga lah. Jadi kita lihat US Treasury 10 tahun sekarang ada di level sedikit di bawah 3%, sedangkan SBN kita di 7,5%. Kita lihat ada level difference kira-kira sekitar 4,5% ya. Jadi masih cukup menarik nih Anneke untuk investor domestik maupun internasional untuk invest di obligasi negara kita untuk saat ini. Baik, tapi Pak Green kalau kita melihat kepemilikan asing di SBN kita ini kan harus diakui terus berkurang begitu. Lalu seperti apa potensi untuk semakin berkurangnya setelah Bank Indonesia tetap menahan suku bunga acuannya? Saya rasa mungkin sudah tidak banyak lagi ya Anneke ya, karena kita lihat outflow dari asing itu sudah dimulai sejak September tahun lalu ya Anneke ya. Sekarang bertahan di level 16%. Banyak peserta pasar berpikir bahwa ini sudah level support lah untuk asing, malah mungkin mereka sedang menunggu-nunggu untuk masuk kembali ke pasar surat berharga negara kita. Baik, Demikian Anneke. kita beralih ke Pak Mika. Pak Mika, kalau pandangan Anda seperti apa? Baik, saya pikir kita harus mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun otoritas moneter Bank Indonesia dalam masa yang sulit seperti sekarang, karena memang kita baru saja kembali dibuka perekonomian kita setelah COVID-19 yang melanda selama 2 tahun terakhir. Dan juga selama 2 tahun terakhir otomatis dengan kebijakan PPKM untuk membatasi penyebaran COVID-19 itu sangat menekan angka pertumbuhan konsumsi dalam negeri. Dan sekarang setelah kita bisa kembali reopening di ekonomi, saya pikir langkah pemerintah untuk bisa menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan juga langkah Bank Sentral untuk bisa menjaga suku bunga tetap akomodatif untuk perekonomian itu saya pikir adalah kebijakan-kebijakan yang memang tepat diambil pada saat ini. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya nilai tukar rupiah itu relatif kuat dibandingkan mata uang negara-negara tetangga, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan kinerja dari mata uang negara-negara maju seperti Japanese yen, pound sterling maupun euro. Kalau kita lihat kinerja rupiah dari awal tahun sampai sekarang itu melemah sekitar 5% terhadap US dollar, sedangkan Japanese yen bisa melemah hingga 17%. Saya pikir demikian ya Ibu Anneke. Baik, artinya Anda melihat memang masih cukup besar ruang bagi Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuannya, atau mungkin perlu untuk menaikkan suku bunga acuan di bulan-bulan ke depan? Saya pikir kebijakan suku bunga yang akomodatif ini bisa dipertahankan hingga kuartal ketiga 2022 ini. Lagi pula BI juga sudah mengambil kebijakan-kebijakan moneter yang bisa membatasi kenaikan inflasi melalui kenaikan giro wajib minimum perbankan, dan juga BI berencana untuk melakukan penjualan SBN dari neraca yang dimilikinya, serta akan menaikkan suku bunga di pasar uang, sehingga struktur dari suku bunga di pasar uang itu menjadi lebih menarik
untuk diinvest oleh investor. Alasan saya kenapa suku bunga bisa ditahan cukup rendah hingga akhir tahun adalah karena memang pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir itu telah menyebabkan output gap yang sangat besar. Artinya potensi pertumbuhan ekonomi kita di kala normal dengan realitas saat ini, selisihnya itu sangat besar. Kalau Amerika Serikat, mereka selisih antara potensial ekonomi dan juga realitasnya saat ini sudah semakin kecil karena pertumbuhan ekonomi sudah sangat kuat sejak tahun lalu, sedangkan kita baru saja bisa bangkit di tahun 2022.